UC Radio from here to all around UC. Selamat siang UC people. Wah, siang hari ini Surabaya panas luar biasa. Apalagi sudah jam 12 siang gitu ya, waktunya makan siang. Tapi teman-teman CCM kelasnya Bu Amanda nih yang sekarang lagi stay tune di ucvcom.radiowebsite.co hari ini akan mengikuti perkuliahan minggu ketiga ya di via UC Radio juga bisa. Nah, hari ini spesial karena saya juga menyiarkan perkuliahan saya siang hari ini via Instagram saya live di @amandagembul. Silakan buat teman-teman follow ataupun bisa nonton via Instagram live ya. Selamat siang UC people semuanya. Selamat siang teman-teman Cross Culture Management. Gimana kabarnya siang ini? Semoga baik-baik saja. Terima kasih atas partisipasi kalian gitu ya yang sudah mengisi forum di e-learn hari ini. Nah, saya mau seperti biasa gitu ya, saya mau bacain dulu beberapa pendapat teman-teman yang sudah memberikan apa yang mereka rasakan ya, sudah menceritakan apa yang mereka rasakan gitu ya ketika menonton dua video yang sudah saya berikan gitu ya di forum e-learn. Jadi UC people semuanya yang lagi di Instagram live gitu ya, atau sekarang lagi dengerin di ucvcom.radiowebsite.co atau mungkin sekarang sedang berada di sekitar lingkungan UC gitu ya. Kelas saya Cross Culture Management ini setiap jam 10.50 ada forum gitu ya, forum diskusi yang harus teman-teman jawab gitu kan. Nah, untuk minggu ini karena temanya adalah Citizen of the World, saya memberikan dua studi kasus berupa video. Video yang pertama itu adalah, mungkin teman-teman ingat, tahun 2019 kemarin itu ada peristiwa penembakan yang disiarkan secara langsung gitu ya di Instagram. Di Facebook waktu itu. Di Facebooknya penembak sendiri gitu ya, yang mereka yang si laki-laki ini, kebetulan laki-laki, dia ini menembaki jemaat yang sedang sholat Jumat di masjid di New Zealand waktu itu, dan 49 tewas di tempat gitu ya. Dan ini sangat-sangat menjadi pukulan terberat gitu ya bagi New Zealand yang selama ini nggak pernah gitu ya mengalami radikalisme gitu ya oleh pandangan-pandangan apapun gitu ya. New Zealand selama ini jadi negara yang sangat rukun, sangat sangat diverse gitu ya, bermacam-macam gitu ya, ras, agama gitu ya penduduknya, tapi mereka nggak pernah gitu ya ada gesekan. Tapi ini ternyata terjadi gitu ya, sebuah aksi teror di masjid ketika para umat muslim sedang berjamaah gitu ya melaksanakan sholat Jumat. Dan yang kedua adalah video tentang kebakaran di hutan dunia, yaitu hutan Amazon. Nah, ini ada Bapak Roland yang membantu saya untuk mengoperasikan alat-alat di sini, teman-teman mungkin yang lagi lihat di live Instagram. Nah, seperti teman-teman tahu, tahun lalu itu Amazon mengalami kebakaran hebat gitu kan, yang pada akhirnya gitu ya menghabiskan 40% dari wilayah hutan ini gitu ya. Teman-teman kalau sudah pernah nonton gitu ya Amazon di channel Nat Geo gitu ya, ataupun di YouTube gitu ya, bahwa hutan Amazon ini menjadi hutan flora dan fauna yang beragam gitu ya di dunia. Nggak ada yang punya hutan selain hutan Amazon nih di Brazil ya. Nah, di dua kasus ini saya menanyakan ke teman-teman CCM gitu ya, teman-teman mata kuliah Cross Culture Management ini, gimana sih perasaan kalian ketika menonton dua video ini. Ada beberapa komentar yang menarik, cuman saya akan membaca komentar teman-teman yang mungkin 2 minggu atau minggu lalu belum saya baca gitu ya. Ada di sini adalah saudara Muhammad Agung Setiawan. Hai Agung. Katanya ini ya, Agung nulis di forum di e-learn tuh judulnya aja sudah tulisannya Are you human gitu ya, apakah kamu manusia gitu kan, subjeknya aja udah gitu. Nah, ini menarik gitu ya. Saya bacakan pendapatnya Agung ya teman-teman. Menurut Agung, tentu saja sebagai seorang manusia normal, bahkan orang yang tidak normal tapi masih memiliki hati pun akan merasa sedih, marah, takut, bahkan khawatir melihat dua video tersebut. Katanya Agung sudah memulai seperti itu. Gimana tidak gitu ya, katanya Agung. Video pertama adalah video tentang
penembakan yang pasti menimbulkan luka yang mendalam bagi umat muslim sedunia gitu ya. Selama bertahun-tahun hingga sekarang pun sikap saling menghargai perbedaan agama masih saja diajukan, masih saja umat muslim dianggap sebagai seorang teroris. Nah, sungguh menyedihkan apalagi di negara New Zealand sendiri itu termasuk kasus yang jarang terjadi. Hal tersebut juga mengakibatkan kekhawatiran umat muslim di sana untuk kembali beribadah di masjid, dan apakah mereka juga masih dikatakan sebagai manusia, ya, maksudnya yang menembak itu ya Agung ya, miris katanya Agung. Nah, di video kedua kata Agung, kebakaran ini sendiri menjadi kebakaran terhebat sepanjang masa. Jujur sebagai seorang yang peduli lingkungan seperti saya, peristiwa ini sungguh mengkhawatirkan dan menyedihkan. Selain termasuk hutan Amazon yang menyumbang 20% oksigen di dunia, di sana juga tak luput dihidupi berbagai fauna dan flora, harusnya Gung, bukan fauna ya, flora dan fauna yang seharusnya dilestarikan. Hal ini juga menjadi tamparan buat kita untuk lebih peduli akan lingkungan di sekitar, sekecil apapun itu. Aneh rasanya kalau manusia seperti kita tak sedikit pun tergerak hatinya untuk lebih menjaga lingkungannya. Keren Gung, keren banget pendapatnya. Jadi Agung sudah mengatakan di awal bahwa ketika melihat dua video itu dia sedih gitu ya, perasaannya campur antara sedih, marah, takut, dan bahkan khawatir gitu ya. Satu lagi saya mau baca punya ini juga judul dari pendapatnya dia, ini juga keren nih, judulnya adalah Disaster. Ini miliknya Nicholas Haryadi. Halo Niko, apa kabar? Kata Niko, di sini terlihat bahwa di video 1 kata Niko, ada orang yang tidak memiliki peri kemanusiaan, yang tega merenggut nyawa orang tak bersalah, dan juga dapat diartikan bahwa kita harus lebih hati-hati terhadap lingkungan sekitar karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sedangkan di video 2 menurut Niko, rusaknya alam yang sangat indah yang harusnya dirawat oleh manusia semakin menipis, yang harusnya kita sebagai manusia harus lebih peduli terhadap lingkungan alam yang juga sudah diberikan kepada kita. Thank you buat Niko dan juga Agung, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Saya baca semua tadi sekilas-sekilas gitu ya, tapi kalau bisa disimpulkan gitu ya, kenapa kok dua pendapat ini yang saya bacakan, karena dua pendapat ini sudah cukup merangkum pendapat teman-teman yang lain gitu ya. Ada yang menjabarkan dengan singkat padat jelas gitu ya, Bu, saya sedih, saya kecewa sama perilaku umat manusia gitu ya, kenapa nggak saling bisa mentoleransi gitu ya. Ada juga yang menjabarkan dengan rinci gitu ya, bagaimana kejadian dari masing-masing video itu, dan juga menyatakan pendapatnya gitu ya, bahwa ini adalah tindakan yang tidak punya peri kemanusiaan. Pertanyaannya adalah, kenapa saya memberikan dua video yang seperti ini untuk kuliah kita hari ini? Nah, karena kuliah kita hari ini judulnya adalah Global Village and Citizen Identity gitu ya, dimana di dalamnya adalah nanti kita akan membahas sekilas tentang bagaimana kita sebagai seorang warga negara itu tidak hanya memiliki identitas warga negara tertentu gitu ya, kita sebagai warga negara Indonesia, tapi kita juga punya satu lagi nih yang tidak ada KTP-nya, tidak ada paspornya, yaitu adalah kita adalah citizen of the world, atau kita adalah warga negara dunia. Nah, makanya kenapa kok saya memberikan dua kasus itu gitu ya. Ini adalah merembaknya pasti dengan bantuan teknologi gitu ya, teman-teman sekarang sudah merasa mudah gitu kan untuk mengakses informasi gitu ya, mengetahui segala hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan tanpa harus beli tiket pesawat untuk ke Amazon. Teman-teman sudah tahu apa yang terjadi di sana via YouTube gitu ya, via Instagram Live gitu mungkin, atau postingan dari Nat Geo gitu kan, ataupun postingan dari negara-negara atau warga negara Brazil gitu ya, yang meliput langsung kebakaran hebat waktu itu. Terus kemudian kemarin kok bisa gitu ya, di kejadian di New Zealand tuh bisa on time gitu ya, langsung kita tahu padahal itu ada di New Zealand gitu. Itu karena si teroris, si pelaku itu juga menayangkan aksinya di Facebook Live-nya dia gitu kan, dan kemudian diposting gitu ya, setelah dia kemudian ditangkap gitu ya, video itu kemudian diposting gitu ya di Facebook mereka. Nah, apa yang teman-teman ungkapkan, apa yang teman-teman sampaikan di forum Elon tadi yang sudah saya beberapa bacakan gitu ya, adalah perasaan yang namanya globalisasi. Ini globalisasi itu perasaan ya
termasuk bisa gitu ya disebutkan sebagai perasaan, karena perasaan globalisasi itu apa sih sebenarnya? Globalisasi itu adalah sebenarnya sebuah perasaan tentang me as a person, saya sebagai sosok manusia gitu ya, atau personal gitu ya, saya seorang pribadi itu would involve to extent to which I'm connected directly to this globe as a single place. Jadi saya sebagai person, saya sebagai seorang pribadi itu mau untuk terlibat sampai dengan dimana saya merasa terhubung langsung dengan kejadian-kejadian di dunia gitu ya, di globe as a single place gitu ya. Perhaps because I relate to it gitu ya. Kenapa kok saya mau info, kenapa kok saya mau terlibat? Mungkin karena saya merasa hal tersebut relate atau cocok atau sesuai gitu ya dengan apa yang saya rasakan, dan atau yang menjadi bagian dari identitas saya sebagai manusia gitu ya. Jadi kenapa kok saya tampilkan ke teman-teman gitu ya di Elon video tentang penembakan jemaat muslim gitu ya di New Zealand gitu ya, karena ketika saya sampaikan ini, teman-teman mungkin yang tidak beragama Islam pun gitu ya, sebagai manusia merasa ini tidak berkemanusiaan Bu gitu ya, apalagi teman-teman yang merasa punya relate gitu ya dengan identitas mereka. Jadi teman-teman kita yang muslim gitu ya pasti lebih marah gitu ya, ini kenapa kita tuh kok selalu mendapat perlakuan seperti ini gitu ya di negara-negara yang muslimnya ini sebagai minoritas gitu ya, mereka mendapat perlakuan dicap teroris lah, kemudian menjadi korban gitu ya, korban kebencian gitu ya terhadap muslim gitu ya. Itu adalah perasaan globalisasi. Jadi globalisasi itu sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai perasaan di mana kita sebagai manusia itu punya keterlibatan terhadap sesuatu hal yang terjadi di dunia, karena kita tuh punya suatu hal yang sama atau yang mirip gitu ya dengan kasus-kasus yang terjadi gitu ya, baik secara itu identitas pribadi ataupun kelompok gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kelompok-kelompok gitu kan. Nah ini ketika hal itu terjadi, kita punya alasan gitu ya untuk bergabung, to join gitu ya, untuk mengomentari isu itu ataupun menjadi bagian dalam sebuah pergerakan globalisasi gitu ya. Kemudian efek globalisasi ini apa dong gitu, kalau kita semua nih ternyata dengan adanya teknologi gitu kan semakin mudah gitu kan merasakan perasaan globalisasi itu tadi gitu ya. Kemudian globalization affect the world on the physical process of interconnectedness or compression, which implies that the world is getting smaller. Efeknya apa kemudian? Nah itu tadi gitu ya, ketika teman-teman merasa dekat gitu ya dengan kejadian di sebuah tempat di luar Indonesia gitu ya, pada akhirnya membuat apa? Dunia ini semakin kecil gitu kan, yang harusnya dari Surabaya ke New Zealand itu tadi gitu ya, mungkin menempuh perjalanan dengan pesawat itu sekitar 12 jam, mungkin 12 sampai 16 jam. Dengan adanya internet gitu ya, dengan adanya teknologi, kita bisa merasakan itu tuh on time. Tidak ada jeda gitu ya, tidak perlu menunggu 16 jam, tidak perlu menunggu 12 jam, tapi kita seketika mengklik aja, seketika itu dunia rasanya sudah sempit gitu ya. Kayaknya New Zealand itu cuman di genggaman tangan saya saja gitu ya, cuman di genggaman tangan kita tinggal akses. Oh my god, ada terjadi ini gitu ya di New Zealand kemarin gitu ya, waktu tahun 2019. Nah kemudian apa, ketika dunia itu menjadi smaller atau semakin kecil, awareness that we are individuals have of our relationship to the world as a single place, kemudian mendekatkan kita juga sebagai individu dengan individu yang lain tanpa terbatas jarak gitu ya. Akhirnya kita punya perasaan ke teman-teman yang menjadi korban gitu ya di New Zealand itu jadi semakin dekat, seakan-akan dia itu hanya tetangga kita, seakan-akan dia itu hanya saudara yang tapi beda rumah cuma satu langkah doang gitu ya. Akhirnya tidak hanya secara space yang mengecil, tapi kemudian feelings gitu ya, kita sebagai manusia itu ya, walaupun tidak berbagi darah yang sama, tidak berbagi keluarga yang sama, ketika kita melihat saudara-saudara kita gitu yang relate dengan kita menderita gitu ya,
baik via YouTube maupun via berita gitu ya, berita online, kita merasa bahwa wah mereka saudara kita gitu ya, wah I feel what you feel gitu kan. Nah itulah efek globalisasi yang kita rasakan gitu ya sekarang ini dengan adanya teknologi-teknologi yang semakin berkembang. Tapi sebenarnya gitu ya, sebelum ada internet ya, kita kembali ke zaman dulu gitu kan. Kalau sekarang teman-teman sudah enak, sudah ada internet gitu ya, kemudian sudah sekarang kuliah online pun sudah tidak perlu lagi bingung gitu ya, teman-teman tinggal buka e-learn ataupun teman-teman tinggal buka Zoom, kemudian teman-teman bisa akses UCV Radio gitu kan, ataupun bisa akses via Instagram seperti sekarang. Tapi dulu gitu ya, sebelum globalisasi itu ada di era 4.0, sekarang kita sudah masuk ke globalization yang 4.0, di mana sudah ada internet dan juga sedang dikembangkan yang namanya artificial intelligence. Ada Pak Adi ini dari ISP. Hai Pak, ini mungkin pakarnya untuk sistem-sistem robotika gitu ya, sistem komputer yang sudah bisa gitu ya memiliki kecerdasan buatan gitu kan. Nah sebelum itu sebenarnya era globalisasi itu diawali pada sekitar tahun 15 sampai dengan 18 abad ke-15 sampai 18 gitu ya, 15 to 18th century. Di sini dinamakan masa abad 15 sampai 18 ini dinamakan sebagai Age of Discovery. Kenapa kok demikian? Karena di sini di abad-abad 15 sampai 18 ini banyak sekali ditemukan penemuan-penemuan yang akhirnya mengubah kebiasaan manusia, yang pada akhirnya mempermudah semua aktivitas mereka gitu ya. Yang paling istilahnya paling bombastis waktu itu adalah ditemukannya yang namanya mesin uap. Ayo, siapa yang ingat mesin uap kemarin? Siapa yang menemukan? Nah, mesin uap teman-teman. Mesin uap ini ketika ditemukan benar-benar merubah gitu ya pola manusia untuk beraktivitas. Yang paling terasa adalah untuk sistem transportasi. Zaman dulu gitu ya, kalau orang mau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, nggak ada motor gitu ya, belum ditemukannya mesin gitu kan. Jadi mereka harus memanfaatkan tubuh alias jalan kaki, atau bisa juga menggunakan hewan. Ada yang naik kuda, kemudian mereka membuat seperti kereta kuda gitu ya. Nah ketika ditemukannya mesin uap, nah hal ini kemudian berkembang gitu ya, membuat transportasi manusia itu semakin mudah, apalagi transportasi laut gitu kan. Ketika transportasi laut ini didukung oleh adanya mesin uap, kemudian manusia jadi lebih mudah menyampaikan informasi dari tempat ke tempat. Jarak gitu ya yang ditempuh biasanya kalau nggak pakai kapal dengan mesin uap, pakai perahu getek gitu ya. Kalau saya nyebutnya perahu getek gitu kan, yang perahu dayung itu kan. Nah itu mungkin dari pulau satu ke pulau yang lain mungkin makan waktu sekitar 7 hari atau 1 minggu. Tapi ketika ditemukan mesin uap, mereka punya jaraknya sama gitu ya, tapi waktu yang ditempuh lebih singkat. Alhasil gitu kan, informasi itu yang mereka bawa dari pulau seberang ke pulau yang lain lebih cepat sampai, atau barang-barang yang didistribusikan gitu ya dari tempat satu yang ke tempat lain itu jadi lebih mudah gitu ya, terdistribusi, dapat muat lebih banyak gitu ya, kemudian waktunya lebih singkat. Nah kemudian itu adalah masa Age of Discovery gitu ya, dimana gongnya itu adalah ditemukannya mesin uap. Nah ini kemudian beberapa negara kemudian yang menjadi leading nation gitu ya, negara yang setaraf lebih maju gitu ya, alhasil penemuan mereka pada mesin uap itu adalah Spanyol, kemudian Inggris, Perancis, negara-negara bagian Eropa gitu ya, karena ditemukannya mesin uap ini juga di Eropa. Nah kemudian masuklah ke yang namanya globalization 1.0. Baru masuk nih age of globalization-nya, baru globalization 1.0 itu pada abad ke-19, yaitu pada tepatnya adalah tahun 1914, di mana Inggris itu kemudian menemukan yang namanya industrial goods, atau waktu itu yang paling diminati adalah barang-barang dalam bentuk tekstil atau kain gitu ya. Nah di situ kemudian mereka mempertukarkan barang-barang tekstil, industri tekstil kemudian berkembang gitu ya di Inggris, dibantu dengan penemuan-penemuan yang lain gitu ya, seperti kereta api gitu ya. Kemudian sudah mulai muncul yang namanya perahu model Titanic gitu, yang sudah ada
teknologi uapnya yang lebih advance, kemudian yang ukurannya juga lebih besar gitu kan. Nah itu pada abad ke-19, tepatnya 1914 itu sudah dimulai yang namanya globalization 1.0 gitu ya, masih 1.0. Nah, dilanjut globalization 2.0 itu antara tahun 1945 sampai dengan 1989. Ini kalau teman-teman tahu gapnya antara globalization 1.0 ke globalization 2.0 itu 1914 sampai dengan 1945 itu kira-kira ada sekitar 30 tahun teman-teman gitu ya. Tadi ketika Age of Discovery ke globalization 1.0 itu makan waktu 1 abad. Jadi abad ke-18 Age of Discovery, kemudian globalization 1.0 baru dimulai abad ke-19, itu 1 abad. Globalization 1.0 ke globalization 2.0 itu makan waktunya 30 tahun, sekitar 30 tahun gitu ya. Di globalization 2.0 ini berlangsung kira-kira 1945 sampai 1989. Di sini kemudian hasil banyak mesin adanya diawali dengan mesin uap itu tadi, banyak kemudian mesin-mesin baru yang ditemukan gitu ya. Salah satunya adalah mesin-mesin ini kemudian dimanfaatkan untuk berdirinya pabrik-pabrik. Nah, kenapa kok berdirinya pabrik gitu ya? Karena sudah banyak gitu ya produksi yang dihasilkan, kemudian orang-orang yang membutuhkan barang-barang ini kemudian lebih banyak, alhasil dibutuhkanlah yang namanya suatu tempat untuk memproduksi produk-produk itu secara massal, yaitu kemudian diberdirilah beberapa atau banyak pabrik-pabrik gitu ya, yang kemudian menghasilkan barang-barang itu sesuai yang lebih efisien gitu ya, yang lebih banyak gitu ya, tapi lebih efisien, dan juga sudah ada pendukungnya yaitu alat transportasi gitu ya. Kemudian sudah ditemukannya mobil, sudah ditemukannya pesawat terbang gitu ya. Nah, ini adalah di globalization 2.0 ini negara yang menjadi leading nation itu adalah Amerika dan Cina gitu ya. Nah, setelah globalization 2.0 sampai dengan tahun 1989, masuklah ke era yang namanya globalization 3.0, di mana dimulai pada tahun 1989 sampai dengan 2008. Jadi jaraknya semakin nipis nih teman-teman. Kalau tadi di Age of Discovery sampai ke globalization 1.0, waktu yang dibutuhkan adalah 1 abad. Sedangkan kalau globalization 1.0 sampai globalization 2.0 waktunya hanya 30 tahun. Nah, ini gitu ya, dari globalization 2.0 sampai globalization 3.0 itu hampir waktunya itu sangat-sangat minim gitu ya, hanya 1 tahun nggak sampai gitu ya, sampai dengan tahun 2008. Nah, di sini sudah mulai gitu ya, sudah ada yang namanya global supply chain gitu ya. Ada satu negara yang kemudian memproduksi produk yang kemudian disebar ke semua negara gitu ya. Nah, ini sudah mulai bermunculan brand-brand teknologi gitu ya, seperti misalnya ditemukannya komputer, ditemukannya smartphone gitu, ataupun telepon. Waktu itu masih telepon genggam gitu ya. Kemudian nanti ketika di globalization 4.0 2018 sampai dengan sekarang sudah dimulai yang namanya digital goods or service. Nah, ini sudah mulai dikembangkannya namanya smartphones, kemudian artificial intelligence gitu ya, dimana sejak globalization 3.0 sampai dengan globalization 4.0, negara yang menjadi leading nation adalah masih dipegang oleh Amerika dan China. Ya, seperti kita ketahui lah ya, sekarang gadget yang teman-teman pakai mungkin lagi live Instagram ini adalah iPhone ya. Dari mana iPhone? Dari Amerika ya kan, dari Amerika gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih ya, kira-kira di globalization 4.0 ini endingnya sampai mana sih gitu ya, dan apa ya yang kira-kira akan muncul di globalization 5.0 besok gitu ya. Karena sekarang nih menurut website yang saya baca gitu ya, kita masih berada di globalization 4.0 gitu ya, karena kita masih dalam tahap pengembangan artificial intelligence atau AI gitu ya. Itu sekilas tentang globalization. Nah, siapa sih sebenarnya yang mencetuskan
istilah globalisasi itu gitu kan. Dan kan kita ngomongin globalisasi itu apa sih gitu ya, sebuah perasaan interconnectedness gitu ya antara satu manusia dengan manusia lain yang walaupun berbeda belahan dunia itu kayaknya bisa saling mengenal. Dan juga ini akibat gitu ya, akibat bantuan dari adanya teknologi. Tapi sebenarnya siapa sih yang mencetuskan pertama kali globalisasi ini? Ada bapak globalisasi, namanya adalah Pak Anthony Giddens. Nah, Bapak Anthony Giddens ini seorang peneliti tentang dunia modern. Dia menemukan istilah globalisasi atau proses globalisasi itu di tahun 1990. Berarti ketika waktu itu beliau sedang ada di antara globalization 3.0 antara globalisasi 2.0 sampai dengan globalization 3.0 gitu ya. Dia ada di antara era-era industri gitu ya, di mana pabrik-pabrik sudah mulai berdiri, kemudian sudah ada global supply chain gitu ya. Nah, beliau ini menyatakan bahwa globalization process includes the rise of communications and information technology. Jadi menurut Pak Anthony Giddens ini gitu ya, menurut pengalaman dia atau pengamatan dia gitu ya dari proses globalisasi, ternyata proses globalisasi ini termasuk di dalamnya adalah bertumbuhnya teknologi komunikasi dan informasi gitu ya. Both effects time space distinction, maaf ya saya agak jelek bahasa Inggrisnya, dimana dari kemunculan teknologi komunikasi dan informasi ini mempengaruhi semakin sempitnya time and space atau jarak dan waktu. And or in other words, globalization involve our changing relationships with these dimensions, space, place, and time. Atau bisa dikatakan gitu ya, lain katanya adalah globalisasi ini mempengaruhi hubungan kita, perubahan hubungan kita pada 3 dimensi tertentu, yaitu space, place, dan time, waktu, tempat, dan juga ruang gitu ya, ruang, jarak, dan waktu gitu ya. Karena tadi gitu ya, karena kemunculan atau berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tadi ruang semakin sempit gitu ya, ruang semakin terbatas gitu kan, kemudian jarak semakin dekat gitu kan. Sekarang teman-teman bisa lihat saya walaupun lagi di Jakarta, walaupun lagi di Surabaya daerah timur gitu kan, teman-teman bisa lihat saya nih yang lagi ada di UC gitu ya, Surabaya paling barat gitu kan. Kita dibantu oleh teknologi komunikasi gitu ya, dan juga time gitu ya, waktu jadi relatif gitu kan. Sekarang teman-teman mungkin yang lagi di luar negeri yang lagi dengerin saya gitu ya, mungkin di sana lagi tidak jam 12 tapi mungkin jam berapa mungkin ya perbedaan waktunya, tapi pada akhirnya teman-teman tetap bisa mendengarkan saya secara live, secara on time gitu kan, secara sama gitu ya, di sini mendengarkan yang waktunya sama tapi di tempat negara lain juga bisa mendengarkan saya. Nah, maka dari itu menurut Pak Anthony Giddens, globalization brings modernization which related to capitalism, industrialization, surveillance, and military power. Jadi dampak dari globalisasi itu ternyata membawa modernisasi gitu ya. Jadi ketika sebuah negara terkena efek globalisasi gitu ya, kemudian negara tersebut itu akan merasakan efeknya, yaitu modernisasi, baik secara pembangunan maupun secara mindset orang-orang atau penduduknya gitu ya. Tapi hal itu juga kemudian berlanjut pada praktik-praktik kapitalisme gitu ya, terus kemudian ada industrialization, surveillance, pengamatan gitu ya, dan juga military power ya. Seperti yang teman-teman tahu kan, akhirnya globalisasi itu membawa kapitalisme gitu ya, hanya satu perusahaan yang diuntungkan gitu ya oleh adanya produk-produk tertentu gitu kan, ataupun kita kemudian semakin terlena gitu ya dengan menggunakan produk yang tidak terasa kita tuh sebenarnya dituntut untuk menggunakan produk itu secara terus menerus, even kita butuh ataupun nggak butuh gitu kan. Kemudian industrialisasi gitu ya, sebenarnya industrialisasi ini kemudian bisa dianggap positif atau negatif. Positifnya adalah menambah lapangan pekerjaan, tapi kemudian juga bisa menghancurkan industri-industri lokal gitu kan. Kemudian surveillance ini pengamatan, mungkin teman-teman
pernah lihat ya kalau di Cina itu di sepanjang sudut jalan kemudian gedung itu pasti ada yang namanya CCTV gitu kan. Bahkan pemerintah itu melarang gitu ya, memberikan larangan-larangan di mana mereka bisa menindak orang-orang yang melanggar itu via CCTV gitu ya. Contohnya kalau yang paling baru yang saya pernah nonton itu adalah larangan untuk meludah sembarangan. Nah itu gimana cara lihatnya kalau nggak via CCTV gitu kan. Dan itu terjadi gitu ya di negara-negara adidaya gitu ya, seperti salah satunya Cina. Dan juga jangan lupa adanya military power atau kekuatan militer yang akhirnya timbul ya, karena satu negara lain kemudian bersaing gitu ya untuk memasarkan produknya gitu ya, menguasai pasar gitu kan. Kemudian muncullah ketegangan itu tadi gitu kan, muncullah gesekan karena adanya perbedaan value, perbedaan pandangan gitu ya, kemudian akhirnya meningkatkan tensi dalam sebuah wilayah negara gitu ya. Ya banyak lah teman-teman contohnya ya, pasti teman-teman bisa tahu gitu negara-negara mana yang sampai sekarang masih mengandalkan military power karena adanya perbedaan-perbedaan itu tadi. Nah sebenarnya efek globalisasi itu ada positif ada negatif gitu ya terhadap budaya. Nah kita kelas kita kan adalah cross culture management, kita membahas tentang bagaimana budaya itu terjadi gitu ya di sebuah tempat, kemudian bagaimana budaya kemarin itu dipertukarkan gitu kan. Nah akibat adanya globalisasi ini pasti dong ada efeknya terhadap budaya di sebuah tempat gitu kan. Positifnya apa? Positifnya adalah closer cross border ties. Jadi kita gitu ya semakin akan lebih mudah dalam melakukan asimilasi budaya gitu kan, mempertukarkan budaya gitu ya, atau memperkenalkan budaya kita ke luar gitu kan. Akhirnya kemarin kita sudah bisa mematenkan yang namanya batik gitu ya. Ada juga kita juga Bali kemudian dikenal gitu kan oleh orang-orang dari berbagai negara gitu ya, mengakibatkan Bali pun gitu kemudian menjadi wisata internasional gitu kan, yang menjadi favorit orang-orang dari negara-negara lain. Kemudian apalagi awareness to world issues. Nah ini tadi karena dibantu oleh teknologi komunikasi dan informasi, akhirnya kita semakin punya awareness untuk isu-isu yang melanda di dunia. Kayak tadi teman-teman ketika melihat kebakaran di sebuah hutan, nah teman-teman langsung bilang, Bu, sedih ya ketika hutan yang asri terus kemudian tempatnya flora dan fauna unik gitu kan itu kemudian terbakar. Nah teman-teman jadi punya perasaan itu loh, perasaan dimana teman-teman akhirnya nggak pernah ke Brasil sebelumnya Bu, nggak pernah ke Amazon sebelumnya gitu, tapi teman-teman bisa merasakan itu gitu ya. Kemudian the emergence of global citizen, nah ini tadi kemudian kemunculan dari warga global gitu ya. Kemudian orang-orang asing gitu ya bisa ke Indonesia, baik itu untuk hanya wisata ataupun untuk bekerja gitu ya, karena mereka tahu bahwa Indonesia ini mungkin terbuka gitu ya, perusahaan-perusahaan baik ada yang menerima orang-orang dari luar negeri gitu ya, orang-orang ekspatriat gitu ya untuk berkarya di negeri kita. Itu positifnya. Negatifnya ada dong. Negatifnya adalah eroded national identity gitu ya. Kemarin ada sebuah fenomena yang namanya anak Jaksel gitu kan yang tidak terasa sebenarnya itu sudah ada mungkin, tapi kita memviralkan aja di sosial media ya. Viralnya karena di sosial media, yaitu kadang-kadang orang-orang nggak cuma Jaksel sih sebenarnya, mungkin karena sebutan atau mungkin fenomenanya yang terlihat adalah di Jaksel atau anak-anak Jaksel gitu ya. Akhirnya muncul loh orang-orang Jakarta Selatan ini nggak bisa ngomong bahasa Indonesia baku kah gitu kan, harus dicampur dengan bahasa Inggris gitu ya, yang suddenly aku tuh nggak bisa ya ignoring orang lain gitu kan, aku tuh harus kayak gitu-gitu ya. Jadi mulai identitas nasionalnya tuh mulai erosi gitu ya, atau mulai terkikis, dimulai dari hal sekecil bahasa saja gitu ya, yang sudah mulai teman-teman tidak hanya gitu kan menggunakan bahasa Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga menggunakan bahasa asing, contohnya bahasa Inggris. Kemudian mulai hilangnya kesukaan atau kecintaan anak-anak Indonesia untuk budaya-budaya daerah gitu ya. Sekarang berapa banyak sih anak-anak Indonesia yang suka nonton tari-tarian tradisional, suka nonton
ludruk, ketoprak gitu kan, suka nonton dagelannya Jawa gitu kan, Sri Mulat dulu gitu ya. Sekarang orang anak-anak muda gitu ya, anak-anak yang generasi Z, generasi kalian gitu ya, mungkin lebih suka yang namanya Ernest gitu kan, kemudian Deddy Kobuser dengan topik-topiknya dia di YouTube gitu ya, sudah mulai erosi gitu ya identitas mereka sebagai orang Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah encourage cultural homogenization and a global monoculture. Nah, karena itu tadi, karena ada satu budaya yang dominan, nah akhirnya budaya yang dominan itu akan menjadi favorit gitu ya di negara itu, yang kemudian akan menjadi yang namanya cultural homogenisasi gitu ya, atau homogenisasi budaya. Contoh yaitu tadi ketika teman-teman anak-anak sekarang lebih senang mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, kemudian konten-konten yang American atau British gitu ya, film-film kartun American atau British, pada akhirnya nanti budaya Amerika atau budaya yang menggunakan bahasa Inggris itu menjadi masuk gitu ya, meresapi budaya Indonesia, dan juga karena budaya kita menjadi terkikis, akhirnya diambil alih oleh budaya barat itu tadi, yang akhirnya bisa jadi someday Indonesia ini adalah budaya sudah nggak punya budaya Indonesia tapi budaya yang kebarat-baratan gitu ya. Akhirnya budaya Amerika itu menjadi budaya dominan gitu kan di beberapa negara, karena mungkin konten-konten mereka ataupun kebiasaan-kebiasaan mereka tuh akhirnya mendominasi gitu ya, dicintai, disukai gitu ya, ditonton oleh negara tersebut. Hopefully not gitu kan, jangan sampai lah seperti itu gitu kan. Tapi memang akhirnya hal tersebut adalah menjadi salah satu dampak negatif dari globalisasi. Nah, setelah kita ngomongin tentang globalisasi gitu ya, dan juga efeknya gitu kan, kemudian perasaannya gitu ya, jenis-jenisnya gitu kan, kemudian lahirlah gitu ya namanya global citizen gitu ya. Kalau kita sebagai seorang warga negara dibuktikan dengan apa? Akte kelahiran ya kan. Ketika kita lahir, kita didaftarkan oleh orang tua. Oke, saya akan memberi nama anak cantik ini adalah Patricia Amanda Pascarina gitu ya, yang lahir di Surabaya gitu ya, tanggal 29 Maret 1997. Bukan tahun sebenarnya. Oke. Kemudian di stempel, ditandatangani oleh catatan sipil gitu ya. Oh oke, anak ini adalah anak Indonesia karena dia lahir di Surabaya di Indonesia, sudah tercatat di catatan sipil. Kemudian ketika saya berumur 17 tahun, saya sudah boleh mendapatkan namanya kartu tanda penduduk. Ketika saya punya kartu tanda penduduk di situ, kemudian saya punya hak lagi untuk apa? Memilih dalam pemilu, dalam pilkada gitu ya. Terus kemudian saya juga bisa mendapatkan yang namanya paspor atau identitas yang juga diakui internasional gitu ya. Ketika saya mau pergi, entah itu wisata, entah itu belajar, entah itu bekerja di sebuah negara gitu ya, di luar Indonesia, identitas saya sebagai orang Indonesia itu dibuktikan dengan yang namanya paspor gitu kan. Nah, tapi ketika masuknya globalisasi ini, kemudian kita kan juga akhirnya menjadi bagian dari warga negara dunia gitu ya, atau global citizen. Sebenarnya apa sih global citizen itu gitu ya? Bukan artinya bukan berarti bumi ini kemudian juga punya presiden gitu ya, presidennya bumi, bukan gitu kan. Terus kemudian kita menjadi rakyatnya gitu kan, atau mungkin dari kita ada yang menjadi pejabat atau menterinya bumi gitu ya, bukan gitu ya. Sebenarnya global citizen ini dicetuskan oleh seorang pilot pesawat tempur di Amerika namanya Gary Davis. Nah, Pak Gary Davis ini menyatakan bahwa dia itu juga adalah citizen of the world, jadi juga adalah warga negara dunia di tahun 1948. Nah, kemudian di tahun 1953 dia kemudian mengeluarkan The World Government of World Citizen, di mana filosofi dari organisasinya dia di sini adalah if citizenship is about empowerment and government is the servant of the people, then we are the government. Jadi menurut Pak Gary Davis ini, kalau misalnya kewarganegaraan itu adalah sebuah empowerment,
apa sebuah keinginan untuk terjun langsung gitu ya, keinginan untuk terlibat langsung gitu ya dalam sebuah kegiatan apapun gitu ya. Kemudian kalau kita ini adalah, dan kalau government atau pemerintahan itu adalah servant atau pelayan dari masyarakat, ya berarti kita ini ya bisa dibilang sebagai government di dalam negara atau di world atau di dunia gitu ya. Jadi menurut Pak Gary Davis ini gitu ya, di dunia ini kalau kita sudah menjadi bagian dari sebuah dunia dan kita juga turut gitu ya memajukan atau turut berpartisipasi dalam kegiatan apapun di dunia ini gitu ya, entah itu tadi menjadi bagian dalam sebuah organisasi, kemudian peduli lingkungan, kemudian melindungi sesama gitu ya, berarti kita ini ya bisa disebut sebagai governmentnya world gitu ya, pemerintahan dunia, karena kita juga bertindak selaku servant of the people gitu ya, atau pelayannya para masyarakat gitu ya. Dan gilanya lagi gitu ya, si Gary Davis ini membuat World Passport. Jadi kalau teman-teman cek gitu ya di googling, namanya Gary Davis, G-A-R-R-Y spasi D-A-V-I-S, Gary Davis gitu ya. Dia membuat World Passport, paspor dunia gitu kan. Dan jangan khawatir teman-teman, ini tuh kemudian ditolak gitu ya oleh beberapa negara gitu ya, karena dia sempat gitu ya pergi ke negara tertentu tapi dia dengan bekal World Passport itu tadi, bukan paspor Amerika tapi dia menggunakan paspor World Passport itu tadi, dan beberapa negara itu kemudian menolak. Tapi pada akhirnya istilah global citizen itu muncul gitu kan, bahwa karena ada kedekatan tadi gitu ya, dengan didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi, akhirnya kita tuh menjadi kayak melebur gitu kan di dunia ini. Kita bisa tahu apa yang terjadi di orang-orang di negara-negara yang bukan dari negara kita gitu ya. Jadi global citizenship itu ilegal ya. Beberapa negara sudah menyatakan bahwa mereka tidak menerima paspornya si Gary Davis ini gitu ya, atau World Passport gitu ya, because there is no global bureaucracy to give sanction and protect global citizen gitu. Jadi ketika kita menjadi warga negara dunia, nggak ada akhirnya birokrasi ataupun sistematika peradilan yang kemudian melindungi kita gitu ya sebagai seorang citizen gitu ya. Ya kita sebagai orang Indonesia ya didukung oleh undang-undang yang ada di Indonesia gitu kan. Ketika kita berada di luar negeri gitu ya, di Amerika misalnya, ya kita manut gitu ya undang-undang yang ada di sana gitu ya, yang pasti juga diatur oleh undang-undang Amerika. Oke, Vanessa sorry, ya maaf kalau saya terlalu cepat. Thank you notisnya. Jadi global citizenship ini hanya sebagai pandangan gitu ya, sebagai perspektif gitu ya, bahwa bagaimana sih seseorang itu bisa tinggal, kemudian bisa bertransaksi, bisa berhubungan dengan satu sama lain, yang mana hubungan tersebut define national boundaries and sovereignty, atau di mana kita gitu ya selaku manusia bisa kok gitu ya saling berhubungan, saling berkoneksi, berinteraksi dengan orang-orang di luar sana gitu ya. Dan global citizenship then become a social movement program. Nah, kemudian istilah global citizenship ini kemudian menjadi social movement gitu ya, atau pergerakan sosial yang kemudian dibentuk dari beberapa event gitu kan. Henry silakan boleh tanya, welcome buat teman-teman yang baru join. Nah, kita mau istirahat dulu gitu ya. Saya mau istirahat dulu sih lebih tepatnya. Sekalian teman-teman juga kalau ada yang mau tanya silahkan boleh via IG live atau mungkin bisa di grup teman-teman gitu ya. Silahkan teman-teman tanya, kalau belum jelas silahkan merapikan catatan dulu atau bisa ke kamar kecil dulu. Kita dengarkan satu buah lagu dulu gitu ya, sembari saya minum dan menyapa teman-teman yang ada di Instagram. Kita akan dengarkan satu lagu dari Katy Perry, judulnya Fireworks.
Oke Henry, nanti aku jawab ya. Thank you Henry, nanti aku jawab ya. Lagi sendirian Pak, jadi nggak pakai cover, hemat budget. UC Vicom Radio from here to all around UC, masih bersama kelas Cross Culture Management bersama saya Amanda. Nah, ini udah ada yang tanya nih di IG Live, Henry, Bu, sebenarnya Gary Davis ini dapat dikatakan tindakannya baik atau buruk, Bu? Tujuan akhirnya kan membuat dunia lebih damai. Baik sih, baik gitu ya, karena dia merasa bahwa karena adanya teknologi, karena terjadinya globalisasi ini, kemudian kita menjadi satu gitu ya, melebur menjadi satu tanpa adanya batas negara gitu ya. Dia tujuannya sebenarnya hanya untuk menyadarkan masyarakat tentang efek globalisasi gitu ya, bahwa we are one, we're not different gitu kan, kita nggak berbeda satu sama lain gitu kan, kita punya hak yang sama, kita punya kewajiban yang sama. Mungkin yang negatif adalah dia ingin menyamakan diri sendiri itu sebagai seorang government gitu ya, yang menyatakan ya karena kalau government itu adalah servant of the people gitu ya, atau pelayan masyarakat, kita ini loh gitu kan yang beraktivitas sehari-hari, melindungi lingkungan, menjaga lingkungan sehari-hari, berhubungan baik gitu ya dengan satu sama lain, ya we are the people, we are the government gitu ya, kita
juga orang bisa disebut sebagai pemerintah gitu ya di dunia. Nah, itu mungkin sisi negatif gitu ya dari si Gary Davis, karena tidak ada gitu ya aturan di bumi ini gitu ya, atau birokrasi di bumi ini yang mengatur gitu kan siapa yang menjadi pemimpin bumi gitu ya, pemimpin dunia, itu tidak ada gitu ya. Nanti kita bahas tentang organisasi-organisasi dunia gitu ya yang terdiri atas beberapa negara, tetapi mereka bukan organisasi yang mengatur dunia gitu ya, atau yang berada di atasnya presiden-presiden yang ada di dunia gitu kan. Nah, mungkin itu ya Henry ya, menurut saya si Gary Davis tujuannya sebenarnya itu gitu ya, bahwa dia mau kita tuh saling menghormati, kita tidak ada perbedaan karena kita penduduk dunia gitu, kita sama, we are one gitu ya. Tapi negatifnya adalah ya dia pingin gitu ya menjadi pemerintah atas dunia ini sendiri gitu ya, dia pingin mengatur dunia ini sesuai dengan apa yang dia kehendaki, apalagi dengan mulai membuat namanya paspor sendiri, itu paspor dunia, world passport itu tadi gitu kan. Oke. Kita ke next aja gitu ya. Nah, ini tadi teman-teman sudah saya share di grup kalian gitu ya, ada beberapa karena akhirnya global citizenship ini akhirnya karena yang dicetuskan oleh Gary Davis itu secara secara dunia dianggap ilegal gitu, tidak menjadi suatu yang legal. Akhirnya global citizenship ini didalami dalam hal yang namanya social movement program. Jadi program-program atau event-event yang tujuannya mengangkat isu-isu sosial. Nah, di grup juga saya sudah berikan video, ada social movement pertama gitu ya yang dihasilkan oleh masyarakat dunia atau global citizen. Siapa yang tahu? Ini kita bulan November ya, September kan. Nah, bulan September ini kita merayakan yang namanya 9/11. Kemarin kita tanggal 11 gitu ya, sudah ada gitu peringatan hancurnya atau rubuhnya Twin Tower WTC gitu ya, World Trade Center-nya Amerika. Nah, ternyata kejadian WTC itu, World Trade Center di Amerika itu menghasilkan namanya first social movement by global citizen. Ketika Twin Tower itu kemudian ditabrak gitu ya oleh dua pesawat gitu kan, yang memang itu adalah tindakan terorisme. Hal itu kemudian membuat gempar gitu kan seluruh dunia gitu. Kemudian sudah mulai muncul stigma-stigma tentang teroris gitu kan. Kemudian muncul ketakutan-ketakutan orang-orang muslim di berbagai negara gitu kan, karena ya yang menghancurkan Twin Tower itu kebetulan adalah jaringan Al-Qaeda gitu ya, yang berbasis di Timur Tengah gitu kan. Nah, itu dari situ kemudian muncul yang namanya social movement. Kalau teman-teman ingat juga gitu ya, beberapa program gitu ya yang diselenggarakan untuk tujuan social movement ini di beberapa negara itu ada yang namanya Protect Your Muslim Friend. Jadi mereka gitu ya, karena adanya stigma, akhirnya teroris itu kemudian dikaitkan dengan orang-orang muslim. Karena kejadian 9/11 itu, orang-orang kan ada sebagian besar yang kemudian mengintimidasi gitu kan, kemudian mengganggu, kemudian bahkan sampai dengan hampir mau membunuh gitu ya orang-orang muslim yang ada di sebuah negara. Akhirnya ada social movement beberapa di negara yang penduduk muslimnya itu adalah kaum minoritas, itu mereka melindungi mereka gitu ya. Teman-teman kalau ingat ada film India judulnya My Name is Khan, KHAN. Nah, itu juga salah satu bentuk film yang kemudian menyoroti bagaimana kehidupan orang-orang muslim di Amerika sebelum kejadian Twin Tower dihancurkan, kemudian afternya itu bagaimana gitu ya orang-orang muslim diperlakukan gitu ya di sana. Nah, itu kemudian melahirkan yang namanya first social movement. Jadi di semua negara kemudian mereka melakukan yang namanya gerakan-gerakan untuk yaitu tadi gitu kan, anti terorisme, kemudian melindungi teman-teman muslim gitu ya. Itu adalah menjadi first social movement pertama yang dilakukan oleh global citizen kita sebagai penduduk dunia. Kemudian yang baru-baru ini terjadi teman-teman. Nah, kalau yang ada mantengin Twitter gitu ya,
di beberapa bulan ini gitu ya, sejak bulan lalu ya, kalau nggak salah bulan lalu tuh bulan Agustus ya, bulan-bulan Agustus gitu ya, muncul yang namanya gerakan BLM atau Black Lives Matter. Nah ini sebenarnya kemarin di latar belakangi oleh kebrutalan polisi Amerika ketika mereka sedang memproses suatu tindak kriminal yang mana kebetulan suspeknya gitu atau orang yang dicurigainya itu memiliki ras ras African American gitu ya, atau ras kulit hitam gitu ya, makanya disebut sebagai Black Lives Matter. Kalau teman-teman ingat nama yang meninggal adalah George Floyd. Nah, George Floyd ini kebetulan istilahnya disuspek gitu ya, dicurigai oleh polisi Amerika dia ini menyelundupkan obat-obatan terlarang gitu kan. Kemudian dia diminta untuk keluar dari mobil, kemudian dia tangannya dipelintir gitu ya ke belakang, kemudian dia disuruh menunduk berlutut. Kemudian salah satu oknum polisi itu mendorong kepalanya sampai ke lantai atau ke jalan, waktu itu ke aspal. Kemudian lehernya itu ditahan atau ditimpa oleh dengkulnya Pak polisi itu, sampai mengakibatkan dia merasa sophisticated atau kesulitan bernafas yang mengakibatkan dia meninggal. Nah makanya ketika gerakan BLM kemarin gitu ya, para penduduk Amerika itu mempraktekkan gitu ya, demo gitu ya di jalan-jalan dengan mempraktekkan detik-detik kematian dari George Floyd itu tadi, yang dia merasa I'm sophisticating gitu ya, aku tidak bisa bernafas ya, karena sang polisi yang waktu itu menangkap dia gitu ya, menahan dia, itu menahan ke leher George Floyd itu dengan menggunakan dengkul atau lutut sang polisi. Nah karena bukan karena viral juga ya, ini viral ya, hashtag Black Lives Matter ini kemudian menjadi bentuk protes selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan teman-teman percaya atau tidak, sampai dengan hari ini pun orang-orang Amerika tetap turun ke jalan. Karena apa? Perilaku semena-mena dari polisi Amerika kepada ras kulit hitam di sana itu sangat-sangat tidak sama gitu ya dengan perlakuan polisi ke ras kulit putih gitu kan. Semua suspek yang berkulit hitam itu pasti mendapat perlakuan entah itu tembak di tempat gitu ya, ataupun mendapatkan kekerasan gitu ya, padahal mereka masih suspek dan pada posisi di mana mereka sendiri tidak melawan gitu kan. Mereka ketika disuruh berhenti, mereka manut gitu ya, nurut sama polisi, tapi toh juga pada akhirnya mereka harus mati di tangan polisi itu. Nah di Black Lives Matter ini kemudian tidak hanya kemudian digalakkan di Amerika, tetapi di video yang sudah saya share ke teman-teman, kemudian warga dunia gitu ya, dimanapun berada gitu ya, mereka juga turut melakukan aksi demo, turun ke jalan untuk memprotes gitu ya perilaku brutal polisi Amerika terhadap orang-orang kulit hitam gitu ya di Amerika. Mereka juga protes ke jalan, orang-orang Jepang turun ke jalan, orang Korea gitu ya, kemudian di Perancis, di Italia juga turun ke jalan gitu ya, kemudian di Kanada juga gitu ya, bahwa mereka memprotes gitu ya, kok bisa gitu ya penduduk adidaya sebesar Amerika gitu ya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif gitu ya, apalagi yang melakukan itu adalah penegak hukum. Nah ini kan nggak lucu gitu ya, dan sasarannya adalah orang-orang kulit hitam. Ada lagi yang salah satu orang kulit hitam yang juga menjadi kebrutalan polisi itu namanya Breonna Taylor. Ini perempuan, dia adalah perawat. Dia itu tinggal serumah sama pacarnya. Kemudian polisi ini mencurigai pacarnya Breonna Taylor ini adalah seorang penyeludup narkoba. Nah, Breonna Taylornya itu lagi tidur. Si polisinya itu mendobrak pintu masuk gitu ya. Kemudian yang bangun adalah pacarnya gitu ya. Kemudian si pacarnya ini melakukan pembelaan diri dengan mengeluarkan pistol, baru ngeluarin doang itu sudah tembak di tempat gitu ya. Dia ditembak, kemudian polisi masuk ke kamar gitu ya, ke kamarnya Breonna Taylor, dan Breonna Taylor itu juga ditembak padahal dia lagi tidur gitu ya. Nah ini juga kemudian menjadi gerakan gitu ya, Black Lives Matter yang baru gitu ya, baru saja terjadi.